Baunya sangat harum. Yue, sudah dicuci. Dan atau aku akan berteriak minta tolong. Kalau begitu berteriaklah. Berteriaklah sekeras yang kamu bisa. Biarkan seluruh desa tahu. Bagaimana kamu merayuku. Demi kepentingan kakak iparmu. Kau tidak tahu malu. Kenapa kamu berpura-pura? Kamu sudah lama menjanda. Aku tidak percaya kamu tidak mendambakan pria. Tolong. Seni kekacauan telah lengkap. Aku Wang Fan telah kembali. 2 tahun lalu, kakakku dibunuh tanpa alasan. Aku meminta pertanggungjawaban kakak ipar yang belum resmi menikah. Sebaliknya kami dipukuli dengan kejam. Untungnya di dalam Liang Tin Giok, warisan dewa medis menyelamatkan hidupku. Aku koma selama 2 tahun. Kakak ipar Yue merawatku dengan mempertaruhkan nyawanya. Sekarang, dia sebenarnya rela mengorbankan dirinya untuk membangunkanku. Tolong. Kamu mencari mati. Kepalaku. Xiao Xiaofan. Kau sudah sadar? Kakak ipar. Ini aku. Aku sudah sadar. Syukurlah. Ini sungguh luar biasa. Keadilan akan ditegakkan. Wang Fan, bagaimana kamu bisa bangun? Kakak ipar. Kamu menggunakan obat palsu untuk menipu kakak iparku. Dan kamu berani memaksakan kehendakmu padanya. Kamu punya keinginan untuk mati. Wang Fan, lepaskan aku. Ayahku adalah kepala desa. Jika kamu menyentuhku, dia tidak akan mengampunimu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kemari. Dasar sampah. Bagaimana Wang Fan bisa sadar kembali? Bagaimana Wang Fan bisa sadar kembali? Aku tidak tahu, tapi melihat ini, dia sudah membuat masalah begitu sadar. Apa yang terjadi? Wang Fan, Lidakui kepala desa. kau bajingan tak tahu berterima kasih. Lepaskan putraku sekarang juga. Warga desa merasa kasihan pada keluargamu. Dan bahkan meminjamkanmu uang. Dan sekarang kau malah melakukan penyerangan. Kepala desa, putramu yang menipuku. Dan dia mencoba memaksaku. Ini, ayah jangan dengarkan kebohongannya. Begitukah? Mereka berutang uang dan menolak membayar. Dan mereka mencoba kabur. Aku mencoba menghentikannya. Dan Wang Fan memukulku. Omong kosong. Apakah kau mendengarnya? Lepaskan dia sekarang. Jika tidak aku akan melaporkanmu ke pihak berwajib kota. Ini adalah penganiayaan yang disengaja. Kau akan mendekam setidaknya 10 tahun. Baiklah. Hukum aku 10 tahun. Wang Fan, kau sangat berani. Kau berani memukul putraku. Kau berani memukul putra kepala desa. Aku hanya memberi putramu pelajaran untukmu. Wang Fan, tunggu saja pembalasanku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Kamu masih berani mengancamku. Itu milikmu. Akar dari segala kejahatan. Berhenti berkelahi. Hari ini, aku harus mencabutnya. Hanya dengan begitu kamu akan diam. Berhenti. Kak Fan, aku salah. Aku berbohong. Aku membohongi Yue dan berkata, ada obat khusus. Aku ingin menikahinya. Sebenarnya aku tidak ingin menikahinya. Aku hanya ingin mempermainkannya. Aku dibutakan oleh nafsu. Aku memaksanya. Kak Fan, aku salah. Kakak ipar, tolong ampuni aku. Putraku yang tidak berguna. Mengapa kau terburu-buru? Kita punya lembu. Kapan kita tidak bisa membajak sawah? Biar ku beritahu sesuatu. Lepaskan putraku segera. Jika kau membuat keluarga kami putus keturunan, aku akan melawanmu sampai mati. Persetan denganmu. Lidakui. Ancamanmu tidak ada gunanya sekarang. Kau sudah mendengarnya dengan jelas. Itu putramu sendiri yang mengakuinya. Kakak ipar, apa kau sudah puas melampiaskan amarahmu? Jika belum, aku akan mematahkan kakinya. Sekarang juga. Tidak. Cukup. Aku sudah mencapai batas. Pergi. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumahku lagi. Putraku. Ayah. Kakak laki-laki itu seperti ayah. Kakak ipar perempuan itu seperti ibu. Hidupku diselamatkan oleh kakak ipar. Mulai sekarang siapapun yang berani mengganggunya, aku akan melawannya sampai mati. Kau, tunggu saja kau. Masalah ini masih jauh dari selesai. Ayo pergi. Cepat bergerak. Kakak ipar. Xiaofan. Sadarlah. Kenapa Xiaofan pingsan tepat setelah sadar? Dia pasti sangat marah. Dia kekurangan oksigen. Benar. Aku harus memberinya oksigen.
Si Oven sadarlah. Si Oven sadarlah. Ya Tuhan. Si Oven. Kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada yang terasa tidak nyaman? Kakak ipar, aku baik-baik saja. Hanya saja aku baru saja sadar, dan tubuhku sedikit lemah. Aku pikir tadi. Kakak ipar. Selama 2 tahun aku koma. Kau menyelamatkan hidupku. Jika Li Hengfe dan komplotannya berani kembali. Si Oven. Kau baru saja sadar. Tubuhmu masih lemah. Kita tidak mampu memprovokasi Li Hengfe dan orang-orangnya. Kakak ipar, jangan khawatir. Mulai sekarang tidak ada seorang pun yang berani menindasmu lagi. Sekarang setelah aku sadar, langit tidak akan runtuh. Jangankan satu, ayah dan anak keluarga Li yang menindas yang lemah, bahkan mereka yang menyebabkan kematian kakakku, dan membuatku terpojok. Aku akan membuat mereka membayar harganya satu persatu. Xiao Fan kau. Kenapa Xiao Fan terasa sedikit berbeda? Kakak ipar, aku lapar. Aku ingin makan mie buatanmu. Makanlah. Kau. Maksudku. Mie daun bawang yang biasa kau buat untukku dan kakakku. Baiklah. Kakak ipar akan membuatkannya untukmu sekarang. Pelan-pelan. Sekarang setelah seni kekacauan mulai terbentuk, tubuhku masih butuh waktu untuk pulih. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Balas dendam. Tidak bisa terburu-buru. Prioritas utama adalah mendapatkan uang untuk memperbaiki hidup kita, agar kakak Yue tidak perlu menderita lagi. Kau tidak berguna. Tuan Qian, siapa ini? Ini aku. Dekui. Itu. Wang Fan sudah sadar. Wang Fan yang mana? Adik laki-laki Wang Ping. Wang Ping. Maksudmu si bodoh itu? Ya. Bukankah dia menjadi sayur koma? Lalu kenapa? Apa dia bisa membalikan dunia? Dia mungkin saja bisa. Kau tidak tahu. Dia memukul putraku hari ini. Kepalanya terlihat seperti bakpao. Intinya adalah, putraku. Bukankah dia keponakanmu juga? Kau datang menggangguku dengan masalah sekecil itu. Aku sedang sibuk sekarang dengan proyek bernilai jutaan dolar. Cari saja Xiaolong. Xiaolong. Kak Lon. Kau sudah kenyang. Aku kenyang. Xiao Fan. Persediaan tepung kita hampir habis. Untuk membayar pengobatanmu, aku meminjam dari semua orang di desa. Kakak ipar, serahkan urusan uang kepadaku mulai sekarang. Aku berencana pergi ke Lembah Raja Obat di belakang desa besok. Dulu tempat itu adalah harta karun. Aku ingin mencoba keberuntunganku. Pegunungan belakang. Aku sering mendengar bahwa ada binatang buas di sana. Bukankah itu terlalu berbahaya? Benda ini. Jangan. Kakak ipar, jangan khawatir. Sejak aku sadar kali ini, aku merasa seperti orang yang berbeda. Tidak. Kau baru saja pulih dari penyakit serius. Kau mau pergi saat baru saja sadar. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu lagi? Bagaimana aku harus menjawab kepada saudaramu? Jangan pergi. Kita tidak akan pergi. Kakak ipar, orang tuaku meninggal lebih awal. Aku tumbuh dengan mengandalkan kakak laki-lakiku untuk bertahan hidup. Meskipun kau adalah kakak iparku secara nama. Kau dan kakakku bahkan belum mendaftarkan pernikahan kalian. Selama 2 tahun aku koma. Perhatian yang kau berikan padaku sudah lebih dari cukup. Sejujurnya tidak perlu bagimu untuk tetap tinggal di rumah ini. Jangan berani-berani bicara seperti itu. Kakak ipar. Maksudku adalah, jika di masa depan, kau kebetulan bertemu seseorang yang lebih baik. Kita bisa bicara soal masa depan saat waktunya tiba. Baiklah. Kita akan bicarakan masa depan saat waktunya tiba. Tapi kakak ipar, mengenai apa yang harus kulakukan selanjutnya,
Tolong jangan coba menghentikanku. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau hanya perlu percaya padaku sepenuhnya. Itu saja. Xiao Fan dulu begitu berhati-hati dan pemalu. Aku tidak menyangka setelah sadar, dia akan begitu tegas dan percaya diri. Dia menjadi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Baiklah, kakak ipar akan mendengarkanmu untuk saat ini. Tapi kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan melakukan hal berbahaya. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak gegabah. Jangan khawatir kakak ipar. Hidupku adalah milikmu. Dan itu dimaksudkan untuk melindungimu. Kakak Yue takut aku mengambil risiko. Tapi dia tidak tahu bahwa aku telah mewarisi Liontin Giok. Seni surgawiku mulai terbentuk, dan keterampilan medisku luar biasa. Aku bisa mengumpulkan tanaman langka dari lembah Raja Obat untuk ditukar dengan uang. Aku pasti akan memastikan keluarga kita hidup lebih baik dan lebih baik. Pegunungan belakang. Seperti yang diharapkan. Seni kekacauan sangat peka terhadap energi spiritual tanaman. Tanaman ini akan menjadi pundi-pundi emas pertamaku. Bos, The film was Berita. translated and menjual tanaman, narrated by menjual M tanaman Media. obat. Tanaman obat macam apa? Satu tumpukan penuh. Dan juga. Kemari. Hitung, berapa harganya? Barang-barang segar ini. Harga jual kami di sini tidak tinggi. Bagaimana dengan gastrodia ini? Aku akan menghitungnya 800. Semua yang lain, jika dijumlahkan, aku akan memberimu 1.500. Gastrodia ini beratnya setidaknya 3 jin. Spesimen liar kualitas terbaik. Apakah toko Baicaotan milikmu menindas pelanggan? Atau kau hanya buta? Apa yang terjadi di sini? Feng Detai pemilik Baicaotan. Anak muda. Ramuan ini. Apakah kamu mengumpulkannya sendiri? Ya, Semuanya diproses dengan sangat profesional. Anda terlalu baik Tuan. Ini hanya beberapa teknik yang diwariskan turun-temurun di keluarga saya. Bayar dengan harga pasar, ditambah premi 10%. Ya, Terima kasih Tuan. Saya, Feng Detai. Siapa nama Anda teman muda? Saya adalah Wang Fan. Memiliki stok bagus di masa depan. Anda bisa membawanya langsung kepada saya. Baicaotan milik saya akan selalu membayar harga pasar ditambah 10%. Saya tidak berani memaksakan diri. Ramuan yang dibawa teman muda Wan. Semuanya dalam kondisi sempurna. Bahkan ahli medis berpuluh tahun pun mungkin tak mampu memprosesnya sampai tingkat ini. Harga ini adalah apa yang pantas Anda dapatkan. Saya hanya bertanya-tanya. Siapa guru Anda teman muda? Anda terlalu baik Tuan. Saya hanya seorang dokter desa dengan sedikit pengetahuan medis. Orang ini, baik saat menghadapi gangguan pegawai tadi, atau sanjungan sengaja dari saya, tidak menunjukkan sedikitpun perubahan emosi. Begitu tenang di usia yang begitu muda. Mengapa saya belum pernah mendengar orang ini? Karena Anda tidak ingin mengungkapkannya. Maka saya tidak akan bertanya lebih jauh. Saya pamit dulu. Baiklah. Kirim seseorang untuk mencari tahu latar belakangnya. ya. Yue, apakah kau sibuk? Apakah Wang Fan ada di sini? Kepala desa ada urusan dengannya. Xiao Fan sedang keluar. Tidak masalah, jika dia tidak ada. Ulung bendahara desa. Aku bisa memberitahumu hal yang sama. Begini situasinya. Baru-baru ini desa sedang mengaudit utang-utang lama dan status keuangan saat ini. Setelah perhitungan awal. Hei, akuntan Wu. Jelaskan pada Yue. Yue. Menurut catatan, utang keluarga Anda sebelumnya kepada desa sebesar Rp30.000 telah dilunasi. Namun kemudian, banyak penduduk desa mengalihkan surat utang mereka dari keluarga Anda kepada pihak desa secara keseluruhan, termasuk pokok dan bunga. Anda masih berutang kepada desa Rp273.000. 273.000 yuan. Mustahil. Kita hanya berhutang 30.000 yuan pada desa. Mengenai hutang para penduduk desa, kita sudah sepakat untuk mencicilnya. Bagaimana bisa semuanya dialihkan ke desa? Semuanya tertulis hitam di atas putih. Semuanya tertulis dengan jelas. Perjanjian pengalihan utang ada di sini. Yue, bukannya aku mengkritikmu. Dulu,
Penduduk desa meminjamkan uang kepada Anda karena mereka merasa kasihan pada keluarga Anda. Sekarang, Wang Fan sudah sadar dan dia memiliki kemampuan untuk mencari uang. Untuk terus memegang utang ini, selalu berutang dan tidak pernah membayar. Itu rasanya tidak benar. Kau melakukan pemerasan. Katakan saja Anda mau membayar atau tidak. Aku tidak mampu membayarnya. Apa yang sedang Anda lakukan? Penyah dari jalan saya. Apakah Anda baik-baik saja? Rp273.000. Kepala Desa Li. Skema yang cerdik sungguh. Wang Fan, Anda kembali di saat yang tepat. Utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Catatan-catatan ini sangat jelas. Pihak desa memberi Anda waktu 3 hari. Entah bayar uangnya, atau nikahkan Yue dengan putraku. Teruslah bermimpi. Kak Yue, mustahil baginya untuk menikahi putramu yang bodoh itu. Wulong, saat kakak saya masih hidup, dia baik kepada keluargamu bukan? Saat putramu kuliah, uang yang dia butuhkan dibayar oleh kakak saya. Dan sekarang Anda membantu orang ini memanipulasi pembukuan untuk menipu saya. Begitukah? Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Mari kita bicarakan ini dengan baik. Jangan bertele-tele. Anda mencoba menyuapku dengan sentimen. Anda sedang mengancam seorang pejabat desa. Bagaimana Anda menjadi kepala desa? Adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Bukankah Anda bilang para penduduk desa mengalihkan hutang mereka ke desa? Baiklah, bawa semua penduduk desa yang mengalihkan hutang mereka ke sini kepada saya. Kita akan mengonfrontasi mereka secara langsung. Mari kita lihat, apakah itu atas kemauan mereka sendiri, atau apakah Anda, Lidakui, memaksa mereka? Anda, saya orang yang jujur. Saya orang yang lurus. Lidakui, jangan berpikir bahwa perbuatan busuk yang kau lakukan tidak diketahui siapapun. Kau dan orang-orang di kota yang menangani proyek irigasi memiliki hubungan yang baik bukan? Itulah sebabnya setiap tahun dana proyek air desa sebagian besarnya tidak pernah digunakan untuk proyek tersebut. Jika saya mengirimkan bukti ini kepada pihak berwajib di atas sana, Aku melakukan hal-hal ini secara rahasia. Bagaimana mungkin Wang Fan bisa tahu? Kau memfitnahku. Kau merusak citra seorang pejabat desa. Lidakui, 3 hari, bereskan pembukuan keluarga saya yang sebenarnya. Berapapun jumlahnya itulah yang sebenarnya. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya berbalik menyerangmu. Sekarang bawa pembukuan palsumu dan pergi keluar dari rumah saya. Omong kosong. Itu tidak mungkin. Dia lari dengan cepat. Rumah Lidakui. Bocah itu Wang Fan. Dia. Ini menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa tahu tentang dana proyek air kita? Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Melepaskannya begitu saja? Bagaimana mungkin jika kita tidak bisa melakukannya secara terang-terangan? Kita akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dia pikir dia bisa melawan. Aku tidak percaya. Dia bisa menjaga janda itu 24 jam sehari. Lin Yue, Heng Fa. Besok pagi, pergilah cari Saudara Lon, tawarkan lebih banyak uang. Katakan padanya untuk mengirim lebih banyak orang. Cari waktu saat Wang Fan tidak di rumah, dan kita akan menculik Yue secara langsung. Lalu, aku ingin melihat bagaimana Wang Fan masih bisa bersikap sombong di depanku. Aku tidak hanya akan membuatnya menyerahkan semua uang dari penjualan obat. Dia harus membawanya kepadaku sendiri. Aku akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Ya, menculik seseorang itu masalah besar. Tidak akan mudah untuk menutupinya. Apa yang kau takutkan? Selama pekerjaannya dilakukan dengan bersih, siapa yang akan tahu? Itu adalah kita. Kita hanya akan bawa dia ke pegunungan dan jual dia. Tidak akan ada yang tahu. Baiklah, aku akan pergi besok. Heng Fa. Wanita itu Yue. Kau tidak berencana menyimpannya. Baiklah. Lupakan saja. Kita bicarakan nanti. Menurutku, adik perempuannya cukup cantik. Lanjutkan. Gudang Changfeng, saudara Long anak buah Qian Gui. Kak Lon. Ini uang mukanya. Setelah pekerjaan selesai, akan ada imbalan yang besar. Anda cukup cerdik, anak muda. Kak Lon, besok sore, bocah Wang Fan itu kemungkinan besar akan pergi ke pegunungan belakang. Saat itu di rumah, hanya janda itu yang tersisa. Lin Yue itu penakut. Saat waktunya tiba, cukup takuti dia sedikit saja. Dia pasti tidak akan berani melapor ke pihak berwajib. Baiklah, saya terima pekerjaan ini. Lagi pula saudara-saudara, sudah lama tidak mencicipi daging segar. Kita berangkat besok sore. Bagus saudara Lon, tombak saya sudah haus. Enyahlah.
Jika ada daging yang bisa didapat, itu seharusnya untuk saudara Long terlebih dahulu. Setelah saya selesai, kalian semua bisa bergantian. Satu persatu. Satu persatu. Kak, berhenti membersihkan sebentar. Ambil ini. Simpanlah di dekatmu. Jangan dilepas apapun yang terjadi. Xiao Fan. Apa ini? Ini adalah jimat pelindung yang secara khusus saya cari untukmu. Ini bisa menjagamu tetap aman. Simpanlah di dekatmu. Jangan dilepas. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Di dalam jimat ini, saya telah menanamkan lebih banyak energi kekacauan saya. Ini tidak hanya akan membiarkan saya merasakan lokasi mereka, tetapi juga memberikan perlindungan sementara. Dengan ini, saya bisa tenang. Saya pergi sekarang. Dari sini, saya juga bisa melihat Kak Yue. Jika terjadi sesuatu, saya bisa segera kembali. Saya akan melihat orang bodoh mana yang berani masuk. Masuk. Selesaikan dengan cepat. Kau, siapa kalian semua? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Dona kecil. Jangan takut. Ikutlah dengan kami saudara-saudara. Dan bersenang-senanglah. Mari bersenang-senang. Xiao Fan. Tolong aku. Kak Yue dalam bahaya. Akhirnya kau muncul. Kau sedang menjemput ajal. Sialan, menghalangi saya. Tidak berguna. Enyah dari jalan saya. Lihat ini. Pergi sana. Masih cukup segar. Saya penasaran bagaimana rasanya saat kau bermain dengannya. Tidak tahu malu. The film was Masih cukup translated bersemangat. and Kemari, narrated by biarkan aku Media. menunjukkan kasih sayang padamu. Tolong. Kau ingin mati. Tangkap dia, hajar dia. Berani-beraninya menyakiti saudaraku. Aku akan membunuhmu. Tanganku. 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 Saudara Long adalah pemegang sabuk hitam. Taekwondo tingkat 8. Jika dia saja tidak bisa mengalahkannya, kenapa kita masih bertarung? Lari. Pergi dari sini. Bocah. Tunggu saja kau. Apakah kau terluka? Xiao Fan. Apa yang terjadi hari ini? Itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Coba katakan padaku, bagaimana jika mereka benar-benar menyeretku pergi? Jangan takut, Kak. Saya di sini. Saya berjanji padamu. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah membiarkanmu sendirian di rumah ini lagi. Mengenai Lidaku dan saudara Long, para bajingan itu, saya akan membuat mereka membayar harganya cepat atau lambat. Xiao Fan, kau tidak boleh gegabah lagi. Mereka punya banyak orang, dan kita hanyalah Rakyat biasa. Kak, kau harus percaya pada saya. Tapi sebelum itu, saya pasti akan membuat diri saya jauh lebih kuat. Ngomong-ngomong, Kak. Ini adalah mandi rampa yang kubuat dengan ramuan obat. Campurkan dengan air panas dan berendamlah di dalamnya. Itu akan meluruhkan rasa lelahmu dan menyehatkan tubuhmu. Xiao Fan. Kau benar-benar tidak sama seperti sebelumnya. Dari yang dulu, kau mengerti begitu banyak hal sekarang. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Seni kekacauan dan warisan Liam Tin Gyuk itu terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Jadi aku tidak bisa memberitahu Kak Yui untuk saat ini. Itu terjadi saat aku sedang melamun. Ada seorang pria tua berjanggut putih yang terus mengajariku banyak hal. Saat aku terbangun, aku sudah menguasai semuanya. Bagaimanapun, The film was keselamatanmu translated lebih penting and dari apapun. narrated by Media. Ramuan yang dibuat Xiao Fan benar-benar manjur. Itu benar. Rumah siapa yang sedang dibicarakan orang-orang? Sudah dengar. Kemarin sore, saudara Long dan gengnya dari kota pergi ke rumah Wang Fan. Dan Wang Fan baik-baik saja. Biar ku beritahu, itu aneh sekali. Tidak lama kemudian, saudara Long dan anak buahnya pergi dengan terlihat dipermalukan. Wang Fan baik-baik saja. Sepertinya, 2 tahun Wang Fan benar-benar menjernihkan pikirannya.
benar-benar menjernihkan pikirannya. Sebelumnya, dia adalah orang yang pendiam. Sekarang, dia bisa mencari uang dan berkelahi. Bahkan seorang gadis muda dari kota mengantarnya pulang. Sungguh luar biasa. Siapa sangka? Sepertinya, desa Beishan kita akan segera berubah. Benar-benar, benar-benar sekali. Kakak ipar. Aku kembali. Xiao Fan, kenapa kau membeli begitu banyak garam? Berapa lama ini akan habis? Garam ini bukan untuk dimakan. Aku berencana untuk memproduksi massal. Serum penguat tubuh. Ini membutuhkan banyak garam kasar untuk dijadikan bahan dasar obat. Mulai sekarang, ini tidak hanya untukmu. Aku akan menggunakannya untuk membuka jalan baru menuju kekayaan. Dia benar-benar memikirkan segalanya. Dia bukan lagi anak laki-laki yang butuh aku lindungi dari belakang, melainkan pria yang mampu memikul beban seluruh keluarga di pundaknya. Wang Fen, apakah Anda yang menyerang anak buah saudara Long kemarin? Ya, lalu kenapa? Merekalah yang datang mencari masalah. Apa kau berharap aku hanya menonton Kak Yueku ditindas oleh mereka? Semua demi aku, berkali-kali mengabaikan bahaya untuk berdiri di depanku karena dia ada di sini. Rumah ini akhirnya terasa seperti rumah sungguhan. Apakah Anda tahu bahwa saudara Long adalah preman lokal yang terkenal kejam? Jika Anda memprovokasi mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dulu mungkin aku takut, tapi sekarang, siapapun yang berani menyentuh orang-orang yang aku pedulikan, akan kubuat mereka mengerti arti penyesalan. Orang-orang yang dia pedulikan, apakah dia tadi membicarakan aku? Xiao Fan, Ada apa? Nona Feng, apakah Anda datang untuk memohon atas nama mereka? saya hanya mengkhawatirkan Anda. Bahkan seekor anjing akan melompati tembok saat terpojok. Kakek saya mengatakan bahwa orang seperti saudara Long kemungkinan memiliki segala macam koneksi kotor di belakang mereka. Jangan khawatir, aku mengerti. Batch ramuan berikutnya yang dibutuhkan kakekmu bisa kuselesaikan dalam beberapa hari. Benarkah? Begitu cepat? Wang Fen, Anda benar-benar luar biasa. Wang Fen, bagaimana Anda bisa begitu tepat saat mencari tanaman obat? Apakah Anda punya trik rahasia? Aku hanya tumbuh besar di pegunungan. Itu saja. Dasar pelit. Simpan saja rahasiamu. Benar, ini kue-kue yang saya bawa dari kabupaten. Suap untuk Anda. Jika menemukan tanaman obat bagus di masa depan, beri saya prioritas. Mengapa harus begitu sopan? Terima kasih. Jangan sungkan, saya pergi sekarang. Jika terjadi sesuatu, hubungi saya. Dan apapun yang terjadi, jangan gegabah. Apakah Anda dengar? Lanjutkanlah. Hati-hati di jalan. Xiao Fan, Nona Feng ini. Dia cantik. Berasal dari keluarga baik-baik. Dan dia benar-benar peduli padamu. Menurutku dia juga cukup cantik. Gadis muda ini, dia hanya sedikit pemarah. Tapi hatinya baik. Namun di dalam hatiku, tidak ada yang lebih cantik daripada Kak Yue. Xiao Fan, apa yang kau bicarakan? Aku ini kakak iparmu. Kita bahkan tidak memiliki hubungan darah sebagai kakak ipar dan adik ipar. Kak, 2 tahun terakhir ini, kau sudah cukup menderita. Mulai sekarang aku yang akan menjagamu. Bagaimana menurutmu? Xiao Fan, tapi aku lebih tua darimu. Aku masih. Lin Yue, di dalam hatiku, kau adalah kau. Kau adalah orang yang ingin aku jaga. Sudah cukup. Omong-omong, adik perempuanku Xiao Ya akan segera libur sekolah. Dan dia bilang ingin tinggal di sini sebentar untuk melakukan praktik sosial. Gadis itu agak sulit diatur. Jika dia mengatakan sesuatu yang aneh, tolong jangan dimasukkan ke hati. Kak, ini rumahmu. Mengapa kau bersikap begitu formal? Kakak, aku pulang. Lin Xiaoya adik perempuan Lin Yue. Xiao Ya, kau ini bahkan tidak memberitahuku kalau kau mau datang. Aku ingin memberimu kejutan. Aku ingin memberimu kejutan. Ini pasti Tuan Fen kan? Bukan kakak. Kamu hanya memberitahuku bahwa Tuan Fen sudah sadar. Kamu tidak bilang dia begitu tampan dan begitu keren. Halo Tuan Fen, saya sudah dengar bahwa Anda sangat hebat. Mulai sekarang, tolong jaga saya ya. Halo Xiaoya, selamat datang di rumah.
Halo. Xiao Fan, adikku memang seperti ini. Seperti anak kecil yang tak pernah dewasa. Apapun yang dia pikirkan, selalu terpancar di wajahnya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kakak, saya sungguh-sungguh. Tuan Fan terlihat seperti orang baik. Dan pahlawan yang hebat juga. Tuan Fan, kakak saya bilang bahwa setelah Anda sadar, Anda tidak hanya menghasilkan uang, tapi Anda juga menghajar orang jahat yang merundungnya. Anda sangat keren. Anda benar-benar idola saya. Kakakmu. Apalagi yang dia sombongkan. Dia memang suka melebih-lebihkan. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tuan Fan, saya di sini kali ini untuk berpartisipasi dalam program praktik sosial sekolah kami. Temanya adalah revitalisasi pedesaan. Tuan Fan, karena Anda sangat cakap. Anda pasti punya banyak ide kan? Kamu, ajak saya bersamamu. Biarkan saya belajar 1 atau 2 hal mau ya? Tidak masalah. Baiklah. Silakan masuk, silakan duduk. Ayo pergi. Makan malam sudah siap. Waktunya makan. Kabulkan keinginan mereka. Dasar bajingan, bocah kecil Wang Fan itu. Benar-benar berani merekam kita. Bukankah ini mendorong kita ke jalan buntu? Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tidak mungkin benar-benar membawa rekaman itu ke pihak berwajibkan. Dia tidak akan berani. Jika dia mendesakku terlalu jauh, tidak akan ada yang bisa hidup tenang. Kartu as. Benar. Kita butuh kartu as untuk menekannya. Bukankah dia menghabiskan hari-harinya dengan hidup tidak pantas bersama saudari-saudari Lin itu? Bukankah itu kartu as yang sempurna? Alat tawar. Ayah. Maksud ayah. Besok pagi, pergilah ke kota dan temui saudara Long. Minta dia mengatur beberapa orang asing. Seseorang yang cepat dan efisien. Saat bocah Wang Fan itu tidak melihat. Cari cara untuk menculik Lin Yue atau Lin Xiaoya. Ikat mereka. Kita tidak perlu melakukan apapun secara nyata. Cukup ambil beberapa skandal, foto-foto yang memberatkan. Ayah, menculik lagi. Kita gagal terakhir kali. Bocah Wang Fan itu sangat berbahaya. Kekuatannya mengerikan. Apakah kali ini bisa dibandingkan dengan yang terakhir? Terakhir kali, kita di sini benar-benar di bawah radar. Kali ini, kita bermain kotor. Bukankah dia terus-menerus mengklaim bahwa dia paling peduli pada Lin Yue? Dengan foto-foto itu di tangan, saya ingin melihat bagaimana bocah Wang Fan itu tetap begitu anggun. Lupakan rekaman yang dia miliki. Saat itu tiba, dia harus dengan patuh membawanya kembali kepada saya. Sudah diputuskan? Ya, aku akan pergi besok pagi-pagi sekali. Begitu pagi. Sebuah mobil asing sedang terparkir di luar. Sepertinya, lidahku sudah putus asa dan siap untuk bergerak. Apakah dia bermain kotor? Atau dia menargetkan Kak Yue dan Xiaoya? Halo. Ini aku. Ini mendesak. Semuanya. Aku dengar bahwa baru-baru ini di desa Bishan kalian telah muncul seorang pria yang cakap. Apakah namanya Wang Fan? Benar sekali. Aku juga sudah mendengarnya. Dia benar-benar luar biasa. Menyimpan kakak ipar janda yang cantik itu satu hal, tapi di rumah dia juga punya yang lembut dan cantik, kakak ipar. Untuk menikmati berkah seperti itu sangat ampuh. Kurasa dia telah mengambil kedua saudari itu untuk dirinya sendiri. Perilaku yang sangat tidak bermoral. Hubungan terlarang yang memalukan ini. Di masa lalu, dia pasti sudah ditenggelamkan di dalam kerangkeng babi. Sekarang, dia harus diusir dari desa. Jangan biarkan dia mengotori tanah kita. Lihat, bahkan orang dari luar tahu soal itu. Reputasi desa Beishan telah diseret ke dalam lumpur oleh keluarga Wang Fan. Sudah kubilang sejak lama. Saudari-saudari Lin itu tinggal bersama Wang Fan hanya akan membawa masalah.
Tepat sekali, satu apel busuk. Merusak satu keranjang. Reputasi desa kita telah benar-benar hancur oleh mereka. Mulai sekarang, siapa yang berani menikah ke keluarga kita? Bisa pelankan suaramu. Tidak ada bukti untuk semua ini. Bukti. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Ini semua sudah jelas terlihat. Kami para saudara sudah bepergian jauh. Apa yang belum pernah kami lihat? Pria tak tahu malu seperti dia pantas diberi pelajaran. Aku benar-benar tidak tahan dengan ini. Bocah kecil ini hanya menyemburkan sampah. Aku akan keluar sana untuk melawan mereka. Tenanglah. Jika kamu keluar sekarang, kamu akan langsung jatuh ke dalam jebakan mereka. Dia sangat ingin membesar-besarkan masalah ini. Dengan begitu, rumor tentang kita akan semakin sulit dibersihkan. Bagaimana bisa mereka mengatakan hal-hal The film seperti was itu tentang kita? translated Kakak, and dengarkan narrated saja by mereka. M Media. Hal macam apa yang mereka katakan? Ini benar-benar tak tertahankan. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kita harus menerima hinaan ini? Bagaimana bisa mereka begitu jahat? Kita jelas-jelas tidak melakukan apapun. Jika ini tersebar, bagaimana kita bisa menunjukkan wajah kita di desa lagi? Kakak, mereka bertindak seperti anjing gila yang menggonggong pada segalanya. Apakah kita harus menggonggong balik pada mereka? Semakin keras mereka menggonggong sekarang, semakin keras mereka akan jatuh nanti. Tapi kata-kata ini terlalu kejam. Rasanya seperti pisau di hatiku. Kakak, di hatiku kalian berdua lebih murni dari apapun. Sudah cukup. Yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah, dan yang bersalah akan terungkap. Apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu? Aku sangat marah sampai rasanya ingin meledak. Tunggu. Tunggu pertunjukan yang bagus. Xiao Fan, apa sebenarnya yang sudah kamu atur? Kakak. Xiao ya. Tunggu saja dengan sabar. Segera, para badut ini akan tahu apa artinya menuai apa yang mereka tanam. Kakak Wang Fen, beritahu kami saja. Kamu membuatku mati penasaran. Itu rahasia. Kamu akan segera tahu. Ayo, mari kita tonton pertunjukannya. Penduduk desa, tenang sekarang. Dengarkan baik-baik. Semuanya dengar itu kan? Wajah desa Beishan kita telah benar-benar diseret ke dalam lumpur hari ini. Bocah Wang itu Wang Fan bertindak tanpa rasa malu. Tepat sekali. Itu semua karena Wang Fan dan tindakannya yang tercela. Dia telah merusak reputasi baik yang telah dibangun desa kita selama puluhan tahun. Siapa yang bisa menyangkal itu? Benar sekali. Aku, sebagai kepala desa, telah terlalu lunak dalam didikanku. Aku menanggung tanggung jawab tertentu. Namun, untuk perilaku semacam ini, yang merusak integritas desa kita, kita tidak boleh lunak. Benar, kita tidak boleh lunak. Setuju bukan? Ya, Kepala desa benar. itu benar. Tidak lunak soal apa, kepala desa. Wang Fan, kamu datang di saat yang tepat. Hari ini, kamu harus memberi semua orang penjelasan lengkap. Penjelasan. Aku harus memberimu penjelasan. Itu dia. Bocah, saat kamu sibuk menikmati hidupmu yang kecil itu, kamu tidak pernah berpikir hari ini akan datang bukan? Kepala desa Li, orang-orang luar ini terus saja mengoceh tentang urusan keluarga Wanku. Bicara soal skandal desa Brisan, dan Anda sebagai kepala desa bertindak tanpa rasa keadilan dan tanpa memverifikasi kebenaran. Sebaliknya Anda bergabung dengan mereka untuk menyerangku. Apakah Anda sedang menegakkan standar desa atau Anda hanya memutarbalikkan fakta untuk menyelesaikan masalah pribadi? Wang Fan, berhenti mencoba mengelak. Kamu hanya bersikap tidak masuk akal. Bahkan orang luar adalah bagian dari komunitas ini. Ini adalah suara rakyat. Itu menunjukkan bahwa semua orang merasa jijik dengan perilakumu. Tepat sekali. Wang Fen, akui saja. Urusanmu dengan saudari Lin sudah jadi rahasia umum. Semua orang di desa bisa melihatnya. Nona Wang, apakah kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Atau kamu bersembunyi di bawah tempat tidur kami untuk menguping? Kamu mengarang kebohongan dan memfitnah orang. Itu melanggar hukum. Di usiamu, kamu harus menjaga ucapanmu. Hati-hati, atau kata-katamu akan membawa bencana. Wang Fan, kenapa kamu begitu sombong? Faktanya, berbicara sendiri. Kamu pria dewasa, tinggal bersama dua wanita yang tidak ada hubungan darat di bawah atap yang sama. Itu saja sudah merupakan situasi yang mencurigakan. Itu jadi bahan pembicaraan kota. Kenapa? Benar sekali. Kamu masih mencoba menyangkalnya. Buktinya sudah jelas. Bagaimana bisa kamu masih menyangkalnya? Hari ini, aku akan membawa saudari Lin pergi. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dan setelah itu, pergilah dari desa Beishan dengan usahamu sendiri. Kamu bicara omong kosong. Tunggu. Tetap di sana. Menurut logikamu, jika dua orang bersama, apakah itu jadi masalah? Lalu sebelumnya, saat kamu membantu sepupumu memperbaiki atapnya selama setengah bulan, hanya ada kalian berdua. Haruskah aku berkeliling, memberitahu semua orang bahwa kamu punya
niat buruk pada sepupumu. Kamu memfitnahku. Bagaimana itu bisa sama? Kenapa berbeda? Hatimu kotor. Jadi semua yang kamu lihat kotor. Aku Wang Fen, menjalani hidupku dengan hati nurani yang bersih. Kakak Yue dan Xiaoya adalah keluargaku. Aku menghormati mereka. Aku melindungi mereka. Dan aku tidak punya apapun untuk disembunyikan. Tidak seperti beberapa orang yang terlihat terhormat di permukaan, tapi di belakang layar. Menggelapkan dana publik dan menyalahgunakan properti kolektif. Kepala desa ini penggelapan. Kepala desa. Anda memprovokasi saya, Anda menjebak saya. Ini fitnah terhadap kepala desa. Tepat sekali. Semuanya. Jangan biarkan dia mengalihkan pembicaraan. Hari ini, kita bicara tentang perilaku moralmu. Baiklah, kalau begitu mari kita bicara tentang perilakuku. Aku mencari nafkah sendiri, lewat kerja kerasku sendiri. Aku tidak pernah melakukan apapun yang tidak bermoral atau merugikan warga desa. Sebaliknya keluarga Li. Dana perbaikan jalan di ujung timur desa. Kemana perginya? Kontrak gunung belakang. Uang proyek. Kenapa angkanya tidak cocok? Kepala desa Li, apakah kau berani menghadapi semua orang di sini dan mempertanggungjawabkan setiap sen yang melewati tanganmu dan menjelaskannya dengan jelas? Ya. Ya. Sudah waktunya untuk melunasi utang. Sudah waktunya untuk melunasi utang. Ini pemberontakan. Benar-benar pemberontakan. Dasar bocah kecil. Beraninya kau menantangku. Seperti ini. Semuanya. Tolong bantu. Lihat, siapa itu? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lidah kue? Saya. Dan siapa kau? Kami dari Kabupaten Biro Investigasi Gabungan. Lidah kue. Kau dicurigai melakukan penggelapan serius atas aset kolektif desa, penyalahgunaan kekuasaan, dan menghasut orang lain untuk melakukan kegiatan ilegal dan kriminal. Sekarang, silakan ikut kami untuk menghadapi penyelidikan. Petugas, ini fitnah. Ini jahat. Fitnah murni. Apakah ini fitnah atau The bukan? film was Penyelidikan translated akan mengungkap and kebenarannya. narrated by M Baik Cao Tang Media. kami dan Tuan Wang Fen akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan dan menyediakan semua bukti yang diketahui. Adapun mereka yang beberapa itu, karena kalian sudah di sini, mengapa tidak tinggal dan bergabung dengan kami untuk penyelidikan? Misalnya, siapa yang memerintahkan kalian untuk menyebarkan rumor ini dan mengganggu ketertiban? Polisi, pergi. Lari mereka lari. Berhenti di situ. Li Hangfa, kau juga dicurigai terlibat. Ikut kami. Wang Fan. Dasar kau. Kau benar-benar kejam. Kepala Desa Li, aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang memilih untuk membakar jembatanmu. Wang Fan. Tidak, saudara Wang Fan. Kami salah. Aku mohon padamu. Tolong bantu bicara untuk kami. Kami tidak ingin masuk penjara. Aku akan berlutut padamu. Jika kau tahu hari ini akan terjadi, kau seharusnya bertindak berbeda. Di hadapan hukum, memohon padaku tidak ada gunanya. Tunggu saja. Ini belum berakhir. Tentu saja. Jika kau bisa keluar, kita lihat saja nanti. Ayah. Aku tidak bisa bernapas. Aku terkena serangan jantung. Untuk apa kau berpura-pura? Ayah. Ayah harus baik-baik saja. Petugas, cepat. Bawa dia ke rumah sakit. Ayahku punya riwayat penyakit jantung. Jika terjadi sesuatu padanya, apa yang harus kulakukan? Ayah. Lidah Kui punya penyakit jantung. Aku belum pernah mendengarnya. Dia hanya berpura-pura. Dia baik-baik saja tadi. Begitu dia mendengar akan ditangkap, dia langsung sakit. Ini bisa merenggut nyawa. Tidak peduli apapun, kau tidak bisa mendorong seseorang sampai mati. Wang Fen, lihat, kau telah membuat kepala desa marah. Sampai titik ini. Ada yang salah. Denyut nadinya cepat. Dia mulai berkeringat dingin. Jika dia benar-benar punya kondisi akut, dan sesuatu terjadi saat perjalanan, itu akan merepotkan. Wang Fen. Ini, Xiao Fan, bisakah sesuatu benar-benar terjadi, meskipun dia dibenci? Namun, kakak, lihat dia. Dia pasti berpura-pura. Petugas, tidak perlu repot-repot. Leluhur keluarga Wanku, kebetulan, mewariskan beberapa seni medis untuk penyakit kardiovaskular. Aku kebetulan punya keahlian, benar atau salah. Aku akan tahu hanya dengan satu sentuhan. Ini, tidak. Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Cepat, aku. Aku percaya pada dokter. Kau mencoba mencelakaiku. Jangan, tidak. Aku akan pergi ke rumah sakit. Aku percaya pada dokter. Dia mencoba mencelakaiku. Jika itu nyata,
Jarumku ini bisa menyelamatkan nyawamu. Jika itu palsu, jarum ini akan membersihkan hati dan kimu, khusus untuk mengobati angin jahat dan hati nurani yang bersalah. Serta rasa gatal. Tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Tidak nyaman. Cepat mengaku. Cepat cabut. Ada apa? Apa yang salah dengannya? Wang Fan, kau benar-benar menjijikan. Kau. Mengaku. Aku akan memberitahu kalian semuanya. Aku benar-benar sakit. Aku orang yang kau bicarakan. Penyakit jantung itu. Begitu aku mendengar seseorang akan memeriksaku. Aku mengalami serangan. Semua uangku tersembunyi di kompartemen rahasia di bawah lantai dapur. Itu dia. Dia yang melakukannya. Benar-benar dia. Aku akan bicara. Dan juga di brankas di lembaga kredit. Di kota, kata sandinya adalah Itu juga ada di kotak deposit. tanggal lahir saya. Tolong selamatkan aku. Ya Tuhan, kemampuan medis Wang Fan benar-benar luar biasa. Ini, aku puntur macam apa ini? Dengan satu jarum. Dia benar-benar bisa membuat orang yang berpura-pura sakit, menderita sampai tingkat seperti ini. Dan dengan patuh, membongkar kebenaran. Kakakku pernah berkata bahwa akupunktur The film tradisional was translated sangat mendalam dan and misterius, narrated memiliki by M kekuatan. Media. Jarum pemanduki. Mungkinkah Wang Fan sudah mencapai tingkat ini? Orang ini, berapa banyak lagi trik yang dia sembunyikan? Tidak diragukan lagi. Satu jarum dan Lidah Kui menunjukkan warna aslinya dan mengaku semuanya sendiri. Apakah ada lagi? Teruslah mengaku. Xiao Fan, metodenya benar-benar seperti dewa. Selama 2 tahun koma itu, apa sebenarnya yang dia alami? Warisan leluhur. Ternyata sekuat ini. Ini bukan sekadar pengobatan. Ini adalah sihir. Leluhur keluarga Wang pasti telah mengumpulkan kebajikan besar untuk menghasilkan, untuk memproduksi orang yang begitu cakap. Mari kita lihat siapa yang berani menindas Wang Fan mulai sekarang. Lidah Kui adalah contohnya. Benar sekali. Keren sekali. Saudara Wang luar biasa. Dia benar-benar seorang ahli tiada tara dari sebuah novel. Begitu jarum perak muncul, penjahat pun terungkap. Idolaku. Lidah Kue, apa yang baru saja kau katakan telah dicatat secara resmi. Berpura-pura sakit untuk melawan hukum adalah kejahatan tambahan. Ikut kami. Tunggu. Sebentar. Petugas, saya minta maaf atas gangguannya. Dia hanya diliputi kecemasan, ditambah dengan hati nurani yang bersalah, yang menyebabkan aliran darahnya tidak teratur. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Tidak ada bahaya bagi nyawanya. Rekan Wang Fan, terima kasih karena telah membantu kami dalam mengungkap tipu muslihatnya yang menyelamatkan kami dari masalah yang tidak perlu. Kami mungkin masih membutuhkan kerjasama Anda untuk penyelidikan lanjutan. Ya, itu sudah menjadi tugas saya. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Tidak ada tempat lagi untuk menyembunyikan kebohonganmu. Rasain tuh. Kau pantas mendapatkannya. Kau benar-benar pantas mendapatkannya. Baiklah. Semuanya bubar. Ayo pergi. Pergi. Wang Fan, Lidah Kui sudah ditangani. Aku juga harus pergi. Hari ini, terima kasih banyak. Bukan apa-apa. Memberantas kejahatan adalah tanggung jawab semua orang. Ngomong-ngomong, Wang Fan, apa yang baru saja kau gunakan? Apakah itu akupunktur pemanduki? Kakekku telah mempelajari pengobatan tradisional sejak muda. Aku hanya pernah melihatnya tercatat dalam teks kuno yang mengatakan seseorang bisa memakai ki sendiri melalui jarum perah untuk disalurkan ke tubuh pasien guna memeriksa dan mengendalikan aliran darah dan ki. Mungkinkah bahwa kau telah menguasainya? Tuan Tua Feng, Anda sangat berpengetahuan. Itu hanya keterampilan kecil. Tidak layak disebut. Yang terpenting adalah masalahnya sudah selesai. Dia mengaku, ya Tuhan, seorang ahli akupunktur pemanduki yang masih muda. Jika kakekku tahu, dia pasti akan melompat kegirangan. Wang Fan, seberapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan? Sungguh mengesankan. Kalau begitu saya pamit. Saudara Fan, gerakan yang baru saja kau lakukan itu luar biasa. Maukah kau mengajariku teknik jarum itu? Hanya gerakan itu saja. Tolong ajari aku. Xiao ya, itu membutuhkan latihan bertahun-tahun dan sedikit bakat. Itu bukan sesuatu yang bisa kau kuasai dalam semalam. Xiao Fan, jarum-jarummu. Kakak, itu hanya trik kecil yang diwariskan oleh leluhur keluarga Wang. Itu sangat efektif melawan mereka yang berniat jahat seperti Lidah Kui. Tenang saja, aku tidak akan menggunakannya sembarangan. Sekarang setelah si penindas disingkirkan,
Kita harus memikirkan bagaimana membuat desa Beishan dan hidup kita sendiri menjadi lebih baik, semakin makmur. Xiao Fan, aku tahu kau melakukan ini demi keluarga kita. Tapi di masa depan, bisakah kau tidak mengambil risiko seperti itu? Kakak, aku berjanji padamu. Aku akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Namun, bagi mereka yang aku pedulikan, aku tidak akan pernah mundur. Saudara Fan, kakak, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita menyembelih beberapa ayam dan merayakannya? Aku akan pergi membeli minuman dan makanan. Tidak perlu terburu-buru. Lidah Kui sudah ditangani. Masih ada banyak yang harus dilakukan. Di desa, aku berencana untuk menyewa lahan tidur di belakang lembah Raja Obat untuk menanam tanaman obat. Itu lahan yang sangat luas. Bisakah kau benar-benar menangani ini sendirian? Aku sudah punya rencana. Selama 2 tahun terakhir, Lidah Kui telah menyebabkan desa kita menderita. Aku sudah mendiskusikan ini dengan Tuan Tua Feng. The Dan film mulai was sekarang, translated desa kita and dan Bai Chao Tang narrated akan by menjalin M Media. kemitraan jangka panjang. Dengan begitu, aku bisa memimpin warga desa untuk mencari uang bersama-sama. Saudara Fan, kau benar-benar luar biasa. Kau benar-benar luar biasa. Menumbangkan si penindas desa hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, mulai fase berikutnya. Saudara Fan, apa yang sedang kau lihat? Tidak ada. Aku hanya berpikir bahwa hari-hari baik kita baru saja dimulai dengan satu tangan. Tapi itu tidak akan semudah itu. Saudara Kian, sesuai perintah Anda, larangan itu sudah diterbitkan. Saya sudah bicara dengan perusahaan angkutan lain, dan mereka juga sudah diperingatkan. Sekarang tidak ada yang berani mengambil bisnis desa Beishan atau Bai Chao Tang. Tapi Wang Fan ini, dia sudah berhubungan dengan Bai Chao Tang. Dan Feng Detai adalah orang yang punya status di kabupaten. Dengan melakukan ini, bukankah kita akan menyinggung keluarga Feng? Bai Chao Tang, Feng Detai, hanyalah seorang orang tua yang menjalankan apotek. Tentu dia punya koneksi. Tapi apakah dia benar-benar akan membuang semuanya demi bocah miskin dan merusak hubungan denganku? Begitu bocah itu berada di ujung tanduk, apakah keluarga Feng masih akan peduli padanya? Bos Kian, kita harus berhati-hati. Saya dengar bahwa Feng Ditai sangat menghargai kemampuan medis Wang Fan, sangat setia, dan bahkan memperlakukannya setara. Lebih-lebih lagi, saya juga mendapat kabar bahwa Feng Ditai tampaknya menggunakan pengaruhnya untuk menyelidiki secara diam-diam kecelakaan mobil 3 tahun lalu yang melibatkan Wang Ping. Biarkan saja. Biarkan dia menyelidiki. Masalah 3 tahun lalu sudah ditangani dengan bersih. Dia tidak akan menemukan apapun. Mengenai Wang Fan, kita akan memutus sumber pendapatannya terlebih dahulu dan membiarkan dia serta desanya membusuk bersama di desa Beishan. Saat dia tidak punya tempat lagi untuk berpaling, dia secara alami akan datang merangkak kepada kita. Lalu kita bisa melakukan apapun yang kita mau padanya. Apa yang mungkin bisa dia lakukan pada kita? Bekas luka benar. Xiaolong, awasi dengan ketat. Tidak hanya Wang Fan, tapi juga pergerakan dari Bai Chao Tang. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Dimengerti. Ini sangat menjengkelkan. Logistik Chang Feng ini benar-benar tidak punya hukum. Mereka mengandalkan kekuasaan mereka untuk memutus mata pencaharian seluruh desa kita. Atas dasar apa? Xiao ya, jangan terlalu keras, kakak. Apa yang sedang kamu pikirkan? Xiao Fan, aku hanya merasa sedikit takut. 2 tahun lalu, kakakku dan aku pergi untuk meminta penjelasan pada mereka karena kami tidak mau menerima monopoli mereka. Dan kemudian kakakmu pergi begitu saja. Kamu sedang koma. Saat itu, aku benar-benar merasa langit runtuh. Sekarang, setelah kamu akhirnya sadar, dan hidup kita akhirnya mulai membaik, dan kooperasi baru saja dimulai. Xiao Fan, bukannya aku tidak mau mencari keadilan untuk kakakmu. Aku hanya benar-benar takut. Selama keluarga kita aman dan selamat, itu lebih baik daripada apapun. Bisakah kita biarkan saja? Kakak, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari begitu saja. Dengan bersembunyi, hari ini dia bisa memutus jalur desa. Besok, dia bisa saja merenggut nyawa lebih banyak orang. Dia berhutang pada kita, lebih dari sekadar nyawa kakakku. The film was Ada juga 2 tahun ini, translated and penderitaan yang kami narrated by tanggung, M Media. dan semua uang hasil jerih payah yang dia peras dari desa selama ini. Aku sudah mencatat hutang ini selama ini. Sebelumnya aku tidak punya kemampuan, tapi sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu.
atau menyakiti rumah ini. Aku tidak hanya akan menempuh jalan ini. Aku akan membuat mereka membayar 2 kali lipat atas kerugian yang mereka sebabkan pada kita. Paman Feng, tanaman obat ini, selama kamu meminumnya sesuai jadwal, aku jamin itu akan menyembuhkanmu. Juga, aku punya ide. Aku ingin membentuk tim transportasi desa kita sendiri. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa mengangkut hasil pertanian, tapi juga tanaman obat kita, memangkas biaya secara signifikan. Ide yang bagus. Dengan cara ini, kita bisa memetakan monopoli Changfeng dan menghasilkan pendapatan bagi desa. Bagaimana menurutmu? Bicara saja dengan bebas, kendaraannya, pengemudinya. Aku akan mencarikan yang terbaik untukmu. Terima kasih Paman Feng. Ngomong-ngomong Wang Fen, aku kenal beberapa pria yang baru menyelesaikan dinas militer sebagai sopir angkutan. Karakter dan keterampilan mereka tidak perlu diragukan. Mereka sedang mencari pekerjaan saat ini. Nona Feng, Anda memiliki jaringan kontak yang luas. Namun, para pembuat onar di Changfeng itu pasti tidak akan tinggal diam. Kian Gui bos logistik Changfeng memulai segalanya sebagai preman biasa, mengandalkan sekumpulan penjahat nekat. Dia telah menjalankan bisnis pemerasan selama bertahun-tahun. Menilai mereka memang menyuap orang-orang yang tepat. Tapi apakah mereka punya dukungan yang kuat? Itu belum tentu benar. Semua orang hanya tidak mau memprovokasi anjing-anjing gila ini. Anjing gila. Kalau begitu aku akan mencabut taring mereka dan mematahkan kaki mereka. Koperasi transportasi milik desa kita sendiri. Komit Desa Besan resmi berdiri hari ini. Koperasi Desa Besan. Luar biasa. Rekan-rekan penduduk desa, mendirikan koperasi transportasi kita sendiri adalah sebuah keharusan. Uang yang kita hasilkan, sebagian besar akan menjadi milik kalian semua. Dengan sebagian kecil, disimpan sebagai dana kolektif. Setuju. Wang Fan, kami percaya padamu. Kami sudah muak dengan penindasan Changfeng. Tapi, bagaimana jika orang-orang dari Changfeng datang untuk membuat masalah? Tepat sekali, mereka mampu melakukan apa saja. Ya, itu benar. Semuanya jangan khawatir, aku akan menangani masalah keamanan. Selama kita bersatu, kita tidak perlu takut pada mereka. Tetaplah aman. Naik ke truk. Gerbang Desa Besan. Turun dari truk. Lihat itu. Pemandangan yang cukup ramai bukan? Pemerintah setempat yang memberi izin. Apakah Bos Kian setuju dengan ini? Jalanan adalah milik negara. Daliu seorang pengemudi yang baru selesai dinas militer. Ini adalah barang milik kami sendiri. Kenapa kami harus meminta izinmu? Kamu tidak mengerti. Jangan bicara omong kosong. Lupakan Desa Beishan. Bahkan seluruh kota ini. Jika mereka ingin mengirim barang keluar, mereka harus mengikuti aturan. Dari logistik Changfeng, diam-diam menjalankan bisnis transportasi adalah penghinaan langsung terhadap Bos Kian. Bocah Wang Fan itu tahu cara main tangan. Dengan hanya segelintir orang di sini, aku khawatir kami tidak bisa menerimanya. Hari ini, pengiriman barang ini harus diangkut oleh logistik Changfeng. Dan harganya akan bernilai setengah dari muatan itu. Atau kalau tidak, tidak akan ada yang bisa mengirim apapun. Aku ingin lihat hari ini, apakah koperasi menyedihkan kalian? Bahkan bisa mulai Pikir sedang kalian lakukan. Wang Fan, kau lagi. Kami sedang menjalankan bisnis untuk logistik Changfeng. Jika kau pintar, menyingkirlah. Cukup bicaranya. Desa Beisan adalah rumahku. Tentu saja ini aku. Apakah aku tidak memberimu pelajaran waktu itu? Kau kembali ke Desa Beisan untuk berlagak sombong lagi. Wang Fan, cukup omong kosongnya. Transportasi adalah aturan yang ditetapkan Bos Kian. Jika kau berani melanggar aturan itu, kau sedang mencari musuh dari seluruh Changfeng Group. Aku muak padamu. Aturan apa? Ini tidak lain hanyalah monopoli. Ini penindasan. Ini barang milik kami sendiri. Kami akan mengirimnya sesuka hati kami. Kenapa pula kami harus mendengarkanmu? Kalian tidak bisa melakukan ini. Kami menjalankan layanan transportasi kami sendiri di sini. Kami tidak mencuri atau merampok siapapun. Kenapa kami harus dieksploitasi oleh kalian? Tepat sekali. Kami bekerja keras menanam hasil bumi kami, dan uang yang kami hasilkan, sebagian besar berakhir di kantong kalian. Apakah tidak ada keadilan lagi? Wang Fan, memimpin kami dalam pekerjaan yang jujur. Atas dasar apa kau menghentikan kami? Atas dasar apa? Pergi. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Pergi. 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 Semuanya diam. Kalian ingin memberontak ya? Mari kita lihat siapa yang berani terus berteriak. Aku akan menghajar siapapun yang melakukannya. Wang Fan, apa kau mencoba jadi pahlawan hari ini? Dan kalian saudara-saudara di belakangnya. Bukankah kalian baru saja menikah belum lama ini? Aku yakin kalian semua punya. Mereka semua sudah berkeluarga sekarang. Mengikuti Tuan Long kalian setiap hari. Tian Gui Anda menjalankan bisnis pemerasan, melakukan pekerjaan kotor yang tidak bisa dilihat orang. Suatu hari, jika kau berakhir di penjara, atau jika kau mati, apa yang akan terjadi pada keluargamu? Berhenti mencoba memecah belah. Saudara-saudara, jangan dengarkan omong kosongnya. Tangkap dia. Hancurkan mobilnya. Tunggu. Saudara-saudara, tangkap dia. Maju. Kau mencari mati.
Dasar bajingan. Kau, jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Kau tidak bisa memukulku. Memukul orang. Melanggar hukum memukul orang. Kalian berdua benar-benar munafik. Baru saja, saat kalian memblokir jalan dan merampas barang kami. Aku tidak melihat kalian bicara soal hukum saat itu. Apa yang kau inginkan? Xiaolong bukan. Kembali dan katakan pada Qian Gui, Desa Beisan adalah rumahku. Saya adalah orang Desa Beisan. Orang-orang Desa Beisan akan saya lindungi. Tim transportasi sudah kami tangani. Mulai sekarang siapapun yang berani, saat kami tiba di Desa Beisan kami kembali membuat masalah. Saya jamin, mereka tidak akan bisa berjalan keluar. Dan satu hal lagi, katakan pada Qian Gui untuk mencuci lehernya sampai bersih. Hutang darah kakakku akan segera saya lunasi. The film was translated Saya katakan pada and kalian semua, narrated by M Media. mulai sekarang, siapapun yang berani membuat keributan di Desa Beisan, akan saya patahkan kakinya. Pergi dari sini. Bergerak cepat. Pergi. Bergerak. Pergi sekarang. Pergi. Pergi. Ayo pergi, Kak. Itu tadi hebat sekali. Dengan adanya Wang Fen di sini, mari kita lihat siapa yang berani menindas kita lagi. Xiaofan, terima kasih. Desa kita akhirnya memiliki masa depan. Kak Wang Fen, kau keren sekali. Kak Wang Fen, kau adalah pahlawan kami. Xiao Fan, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Izinkan saya berbicara kepada warga. Baiklah. Warga sekalian, para preman itu sudah diusir. Ini membuktikan bahwa selama kita bersatu, kita tidak perlu takut pada iblis atau monster apapun. Benar. Kata-kata yang bagus. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Saya umumkan, tim transportasi desa kita resmi dimulai. Mulai sekarang, hari-hari indah kita akan dibangun dengan tangan kita sendiri. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Qian Gui, ini baru permulaan. Saya pasti akan membalaskan dendam kakakku. Saya akan membuat Desa Beisan benar-benar makmur. Siapapun yang menghalangi jalan saya, akan saya singkirkan dengan tangan saya sendiri. Wang Fen, untuk tumpukan Xiaoya melakukan sedikit pekerjaan. Mengapa Anda melakukan semuanya sendiri? Xiao ya, sudah dimanja sejak kecil. Ayah, Lin Jianwo ayah Lin Yue. ibu, Shan Guifang ibu Lin Yue. mengapa kalian ada di sini? Kalian bahkan tidak memberitahu kami. Ibu ayah, Paman Bibi, silakan masuklah. jika kita tidak datang, apakah kau berencana menyia-nyiakan hidupmu di tempat sampah ini? Aku, lihat dirimu, cara kau berpakaian dan makan. Kau sama sekali tidak terlihat seperti gadis yang berusia 20-an. Wang Fen, bukan berarti Bibi mencoba memojokkanmu, tapi Yui telah merawatmu selama 2 tahun. Dia sudah melakukan lebih dari cukup. Berapa lama lagi kau berniat menyeretnya jatuh? Ibu, apa yang ibu katakan? Ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Fan. Aku memilih untuk tinggal di sini sendiri. Yue, kata-kata ibumu memang kasar. Tapi itu benar. Kamu masih muda. Kamu perlu merencanakan masa depanmu sendiri. Keluarga Wang telah berbuat baik padamu. Tapi, ini bukan caranya. Untuk membalas kebaikan itu, kami datang ke sini hari ini. Khusus untuk membawamu pulang. Kami sudah mengatur pertemuan dengan putra kepala bagian Liu. Dia bekerja di instansi pemerintah. Dengan masa depan yang cerah. Dan dia pria yang sangat stabil. Ayah, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi kencan buta apapun. Ini adalah rumahku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Paman Bibi, kami akan membangun hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Membuatnya lebih baik. Bagaimana kau akan melakukannya? Hanya dengan dirimu. Memetik tanaman obat setiap hari. Atau dengan memimpin seluruh desa. Untuk bertarung secara langsung. Melawan para preman di logistik Tangfeng itu. Wang Fen, bukan berarti Bibi memandang rendah dirimu. Tapi bisakah kau benar-benar memprovokasi mereka? Jangan biarkan Yui kita menderita bersamamu. Saat segalanya menjadi kacau. Bagaimana mereka bisa tahu begitu banyak tentang logistik Changfeng?
Dan apa yang saya lakukan? Mereka membawa prasangka yang begitu dalam. Seolah-olah seseorang telah meracuni pikiran mereka. Wang Fan, ambisi itu hal yang baik, tapi kamu harus tetap berpijak di bumi. Ada beberapa kekuatan yang tidak bisa kita sentuh. Lebih baik hidup saja, hidup yang stabil. Kita kedatangan tamu, Kak Fan. Ada sesuatu yang mengharuskanmu pergi ke sana. Paman Bibi, Kak, tolong bawa Paman dan Bibi ke dalam untuk beristirahat. Saya akan segera kembali. Aku tidak setuju, Ibu. Kak. Wang Fen, kau kembali di saat yang tepat. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Yui, kami akan membawanya pergi. Beri kami jawaban yang jelas. Bibi, Kak Yue adalah orang dewasa. Dia punya hak untuk memilih hidupnya sendiri. Hormat. Hormat seperti apa yang bisa kau tawarkan? Kau hanya akan membawa bahaya baginya. Apakah logistik Changfeng? Seseorang yang bisa kau provokasi dengan mudah. Apakah kau benar-benar ingin menunggu sampai Yue berakhir seperti saudaramu dan menemui bencana? Apakah hanya itu yang kau sesali? Paman, mengenai kasus kakak saya pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Justru karena saya telah mengalami penderitaan kehilangan orang yang dicintai, maka saya bertekad untuk melakukan segala daya saya demi melindunginya. Saya tidak akan pernah membiarkan Kak Yue menderita bahaya sedikit pun. Berhenti menekannya. Ini semua adalah pilihanku sendiri. Aku suka di sini. Aku suka bersama Xiao Fan. Dalam hidup ini, selain Xiao Fan, aku tidak menginginkan orang lain. Apakah kau tidak punya rasa malu? Kau sudah keterlaluan. Ini benar-benar kegilaan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Kau bajingan tak tahu malu. Ibu, Bibi, tolong bicaralah dengan bijak. Bibi, ini semua salahmu. Kau adalah orang yang merusak putriku. Ini semua karena dirimu. Lihat Yi. Dia telah begitu terpesona oleh anak ini. Dia bahkan berani mengatakan hal-hal seperti itu dengan lantang. Mulai sekarang, bagaimana dia harus menghadapi orang lain? Tercela, koperasi desa Beishan berani mencuri bisnisku, hancurkan semua truk mereka. Tepat sekali, masa depan seperti apa yang ada. Dengan mengikuti Wang Fan, cepat atau lambat, mereka akan menanggung akibatnya. Koperasi milik Wang Fan itu, orang macam apa yang mereka pekerjakan? Jika Yue tetap bersama mereka, kebaikan apa yang bisa didapat? Wang Fan ini, dia sepertinya bukan orang yang taat hukum. Fan Chen Chen. Halo, Chen Chen. Ini gawat, saya baru saja mendapat kabar. Seseorang telah melaporkan koperasi Anda ke Departemen Industri dan Kesehatan. Mereka menuduh Anda menggalang dana ilegal dan menjual ramuan murahan sebagai barang berkualitas. Mereka juga mengklaim dokumen Anda tidak lengkap. Pihak berwajib kemungkinan akan mengirim orang untuk menyelidiki besok. Apakah kamu tahu siapa yang mengajukan laporan itu? Xiao Fan, apa yang telah terjadi? Ini pasti ulah Chen Gui. Dia telah mengirim orang kemana-mana untuk menyebarkan rumor. Sekarang di kabupaten, beberapa pedagang kecil yang tertarik bekerja sama dengan Anda. Semuanya menahan diri. Wang Fen, dia mencoba untuk merusak reputasi Anda. Dia ingin menyerang akar koperasi ini. Qian Gui, dia bergerak cepat. Dia memicu konflik The antara film Yue was dan orang translated tuanya and sambil narrated melaporkan by koperasi M Media. untuk mencoreng nama baik kami. Serangan dua arah. Dia ingin memecah fokus saya dan membongkar kami sepenuhnya. Saya mengerti Chen Chen. Terima kasih. Bukan masalah. Mengenai pembukuan koperasi dan kualitas ramuan kami, saya yakin saya tidak takut dengan penyelidikan mereka. Namun, saya akan membutuhkan bantuanmu untuk menstabilkan saluran Bibai Chaotang dan meyakinkan mereka. Anda punya janji saya, kakek, dan saya sangat mempercayai Anda. Saya punya firasat. Chen Gui bermain sangat kejam kali ini. Anda harus sangat berhati-hati. Oke, terima kasih. Kak, sepertinya seseorang tidak menginginkanmu untuk menjalani hidup yang damai. Baiklah, karena mereka telah bergerak, kita akan menghadapinya secara langsung. Ini, Kak Wang Fen, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kamu tampak sedikit bersemangat saat tentara datang kita hadang, saat air pasang kita bangun bendungan? Pertama-tama mari kita selesaikan penyelidikan ini. Dan kemudian, saatnya berurusan dengan Qian Gui. Siapa Wang Fan? Kami telah menerima laporan resmi. Salam petugas. Saya Wang Fel. Saudara Wang Fan, kami telah menerima keluhan resmi. Seseorang telah melaporkan koperasi desa Beishan terlibat dalam kegiatan penggalangan dana ilegal dan menjual ramuan berkualitas rendah. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kami pasti akan bekerja sama. Semua pembukuan koperasi, catatan pengiriman, dan laporan inspeksi kualitas sudah disiapkan. Akuntanmu, tolong bawa petugas ini untuk memeriksanya. Silakan ikut saya. Apa yang sedang terjadi? Kami baru saja mulai melihat kemajuan. Dan sekarang seseorang datang untuk menyelidiki. Mungkinkah orang-orang dari logistik Changfeng yang membuat masalah? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Barang-barang hanya menumpuk. Lihat saja itu. Apa kataku tadi? Mengikutinya. Masalah pasti akan terjadi cepat atau lambat. Lihat, pihak berwajib sudah datang untuk menyelidiki. Jika Yui terus tinggal di tempat ini, dia pasti akan terseret ke dalam kekacauan ini. Jangan khawatir, pembukuan dan kualitas ramuan. Saya sendiri yang sudah memeriksanya. Sama sekali tidak ada masalah. Hanya saja ada seseorang yang memfitnah kita dengan jahat. Saya mengerti. Orang yang jujur tidak takut apapun. Hanya saja, warga desa menderita karenanya.
Koperasi harus menangguhkan operasi untuk saat ini. Langkah Qian Gui ini benar-benar kejam. Tidak hanya menyerang koperasi, ini juga menggoyahkan kepercayaan masyarakat dan memecah belah saya dengan Kak Yue. Saya harus memecahkan kebuntuan ini sesegera mungkin. Yui, kau pun sudah melihatnya sendiri. Wang Fen bahkan hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri saat ini. Mengapa kau masih bertahan di sini? Apakah kau menunggu untuk kelaparan bersamanya? Segera kemasi barang-barangmu dan pulanglah bersama kami. Ibu, aku percaya pada Xiao Fan. Dia telah dituduh secara keliru. Yue, bukan berarti ayah tidak mempercayainya, tapi sudah jelas bahwa dia telah menyinggung seseorang yang berkuasa. Kali ini, mereka mengajukan laporan. Tapi bagaimana dengan lain kali? Kita hanyalah orang biasa. Kembalilah bersama ibu dan ayah. Setidaknya, kau akan bisa menjalani hidup yang damai. Paman Bibi, saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi saya memohon kepada Anda untuk memberi saya waktu 3 hari saja, hanya 3 hari, dan saya akan dapat menyelidiki kebenaran penuh dari masalah ini, dan membuktikan bahwa koperasi tidak bersalah. Saya akan menunjukkan kepada Anda siapa sebenarnya yang menarik tali di balik layar. 3 hari, itu mudah sekali diucapkan. Memangnya kau pikir kau siapa? Saya adalah orang yang bisa melindungi Yue dengan baik, dan orang yang bisa memimpin masyarakat desa Brisan. Paman silakan. Duduklah. Wang Fan, The film was kau ingin translated menemuiku. and Apa yang ingin narrated kau by katakan? M Media. Paman, Anda mengenali orang ini bukan? Bukankah ini Li Yang tua? Bagaimana dengannya? Dia adalah salah satu antek Qian Gui. Qian Gui adalah orang yang memonopoli industri logistik, menindas warga desa, dan orang yang melaporkan koperasi kami 2 tahun lalu. Kakak saya Wang Ping, setelah memenangkan kompetisi melawan logistik Changfeng, meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil kebetulan. Saat Kak Yue dan saya pergi mencari keadilan, saya dipukuli hingga dalam kondisi kritis dan tetap koma selama 2 tahun. Sejak saya sadar, saya telah bersumpah untuk mencari keadilan. Untuk kakak saya juga ingin melindungi Kak Yue dan menjaga desa yang membesarkan saya agar tidak lagi ditindas oleh para preman. Qian Gui menggunakan kasih sayang Anda kepada putri Anda untuk mencoba membongkar kami dari dalam. Kita tidak bisa membiarkan dia terus bertindak semena-mena. Paman, saya mengerti perasaan Paman, tapi saya memiliki kemampuan untuk melindungi kakak ipar Yue. Saya juga bertekad untuk memiliki kekuatan untuk menjatuhkan Qian Gui dan membawa keadilan kembali ke desa Brisan. Dan untuk kakak saya, Selama ini, kita telah dibiarkan dalam kegelapan, dijadikan sebagai pion. Anak ini, apa yang telah ia lalui? Jauh lebih berat daripada yang kita. Bayangkan, matanya tidak terlihat seperti sedang berbohong. Rasa tanggung jawab dan ketenangannya tentu saja bukan dibuat-buat. Nah, pamanmu salah menilaimu. Tapi, para bajingan, kejam itu bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Kami, Paman, mereka mungkin kejam, tapi saya bukan orang lemah yang bisa mereka injak-injak. Saya tidak hanya akan menjatuhkannya, saya juga akan membuat para preman yang melanggar hukum ini membayar 10 kali lipat atas perbuatan busuk mereka. sudah keluar. Sudah keluar. Saudara Wang Fang, setelah audit mendetail kami, pembukuan koperasi desa Beishan, bersih, dan sumber serta penggunaan dana transparan, tidak ada masalah penggalangan dana ilegal. Sampel ramuan yang diserahkan, semuanya melampaui standar nasional. Laporan itu palsu. Anda telah bekerja keras kawan. Koperasi kita menyambut pengawasan, tapi kami menolak semua fitnah jahat. Baru saja menerima berita, pihak kabupaten kini telah mengonfirmasi bahwa rumor terhadap koperasi dan laporan palsu itu mengarah langsung ke logistik Changfeng dan rekan-rekannya. Pihak kabupaten sekarang telah meluncurkan penyelidikan terhadap logistik Changfeng atas pencemaran nama baik komersial. Bagus, bagus. Sangat bagus, sangat bagus. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Aku tahu Kak Fan tidak bersalah. Logistik Changfeng, bajingan-bajingan terkutuk itu akhirnya menerima karma mereka. Tepat sekali. Tepat sekali, Wang Fan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kak Fan, paman dan bibimu dulu memang bodoh karena mendengarkan bisikan para penjahat dan mengucapkan banyak kata-kata yang menyakitkan. Tolong Anda harus tidak memasukkannya ke dalam hati. Saya tidak akan. Yue, sekarang ada di tanganmu. Perlakukan dia dengan baik. Ya, hidup bahagia bersama. Jika terjadi sesuatu, hubungi rumah. Ayah, Ibu. Terima kasih. Ayah, Ibu, kalian bisa tenang. Kak Wang Fen sangat mampu. Paman Bibi, tenang saja. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk melindungi kakak ipar Yue. Hidup kita bersama hanya akan menjadi lebih baik. Bagus.
Gudang Changfeng. The film was translated and narrated by M Media. Jadi benar ada masalah. Buktinya tak terbantahkan. Anak muda Wang Fan ini, hidupnya sangat keras. Kita tidak berhasil menghancurkannya kali ini. Dan sekarang kita malah mendatangkan masalah bagi diri sendiri. Bos Qian, tetaplah tenang. Jika anak ini tidak disingkirkan, dia akan menjadi bencana. Ingat kembali Wang Ping. Bukankah karena kita kurang tegar, sehingga kita mengalami masalah ini hari ini? Wang Ping, dia tidak tahu diri dan mencoba mencuri bisnisku. Dulu, aku tidak menyelesaikan pekerjaan itu dengan bersih. Dan sekarang saudaranya kembali berulah. Dinding punya telinga. Dulu, orang yang melakukannya Wang En. Memang benar dia pelakunya. Meskipun saya tidak mendengar detailnya, itu sudah cukup. Qian Gui anggota Dewan Sun. Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Perpajakan dan masalah penyelundupan. Menyelidiki. Seseorang sedang menyelidiki kita. Lalu pembukuannya dan gudangnya. Berhati-hatilah. Apakah ada pengkhianat di antara kalian, saudara Qian? Itu mustahil. Kami semua telah menjadi saudaramu selama bertahun-tahun. Benar sekali. Bos Qian, apakah menurutmu ini mungkin? Ulah anak Wang Fan itu yang membuat masalah. Ya, Wang Fan, pasti dia orangnya. Anak ini, kita tidak boleh membiarkannya hidup. Selama dia masih hidup, kita semua bersaudara. Akan tamat. Dia saat ini berada di desa, dikelilingi oleh para pengikutnya. Sulit untuk menyerangnya. Kita harus mencari cara untuk memancingnya keluar. Benar. Bagus. Xiaolong, cari orang baru. Gunakan perusahaan jual beli Hong Yuan di kabupaten. Telepon dia. Katakan padanya, kita mengagumi kemampuannya dan ingin mendiskusikan Desa Beishan, lahan tanaman obatnya. Lalu, panggil dia ke Hotel Yolai, milik kabupaten kita, kamar 308, untuk membahas masalah itu secara rinci. Hotel Yolai, bukankah itu milik kita? Ya, itu adalah tempat yang kita miliki saham pengendalinya, ruangan pribadinya. Saya sudah mengaturnya. Di dalamnya kita sudah menyembunyikan segalanya. Di luar, kita sudah menempatkan orang-orang kita. Kali ini, saya akan memastikan dia tidak akan pernah keluar. Rencana yang brilian, pancing dia dengan keuntungan. Serang saat dia tidak siap. Wang Fan sangat ingin mengembangkan koperasinya. Undangan ini kemungkinan besar akan dia terima. Wang Fan, tahun depan pada waktu ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Xiao Fan, kamu harus pergi. Ini, mengapa aku merasa begitu gelisah? Maksudmu, mungkinkah ini semacam jebakan? Yue, jangan khawatir. Saya tahu, ini adalah jebakan. Tapi ini satu-satunya cara untuk memancing ular keluar dari sarangnya dan menyelesaikan Qian Gui untuk selamanya. Beberapa hal harus diselesaikan. Tapi, Saya berjanji pada Anda. Saya pasti akan kembali dengan selamat. Saat saya kembali, tidak ada seorang pun yang akan bisa mengancam kita lagi. Hari-hari indah bagi Desa Beishan akan benar-benar dimulai. Tunggu kepulangan saya.
Feng Shenzhen. Wang Fen, saya sudah melakukan seperti yang Anda minta, dan secara anonim memberikan polisi sebuah petunjuk, mengatakan bahwa di Hotel Yunlai mungkin ada transaksi ilegal dan aktivitas kekerasan. Mereka akan mengatur petugas berpakaian preman untuk memantau area tersebut. Anda harus sangat berhati-hati. Dimengerti. Terima kasih. Tolong bantu saya jaga kakak ipar Yue dan desa ini. Wang Fan, kamu lebih berani dari yang kubayangkan. Kemarilah, cicipi ini. Teh Longjin, yang enak. Teh Bos Kian adalah sesuatu yang tidak mampu saya beli. Anak muda, jangan terlalu gegabah. Dunia ini tidak hanya hitam dan putih. Mengenai urusan saudaramu, saya juga merasa menyesal. Namun, dalam dunia bisnis, kecelakaan tidak bisa dihindari. Jangan beri saya omong kosong seperti itu lagi. Bagaimana kakak saya meninggal? Anda dan saya sama-sama tahu kebenarannya. Apa ini? Apakah Anda datang hari ini untuk melawanku sampai titik darah penghabisan? Ini bukan sekadar perkelahian. Ini adalah penagihan utang. Untuk kakak saya, untuk kakak ipar Yue, dan untuk seluruh desa Brisan. Semua penduduk desa yang telah Anda tindas. Hanya kau. Wang Fan, saya akui kamu punya beberapa keahlian. Kamu bisa berkelahi. Kamu tahu sedikit tentang pengobatan. Dan keberuntunganmu tidak buruk. Jadi, hanya itu, kamu pikir kamu bisa jatuhkanku. Kian gue, kamu terlalu naif. Saya telah beroperasi di tempat ini selama lebih dari 1 dekade. Jaringan koneksiku berakar sangat dalam. Apakah kamu benar-benar berpikir, Feng Detai, orang tua itu, bisa benar-benar melindungimu? Saya tidak butuh siapapun untuk melindungi saya. Jika seseorang sombong, langit akan menghukumnya. Jika langit tak menghukummu, aku akan melakukannya. Saya akan meladeni Anda. Sentimen yang bagus. Keadilan akan ditegakkan karena kamu menolak untuk menunjukkan rasa hormat. Maka jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tangkap dia. Kian Guri. Kian Guri. Kau berani menyentuh dermawan saya. Apa yang kau lakukan? Feng Detai. Dasar orang tua bodoh. Hidungmu cukup tajam. Mengendus jalanmu sampai ke sini. Bansang memiliki hutang budi kepada keluarga Feng saya. Dan dia adalah nyawa dari baicautan saya. Jika kau ingin melawannya, kau harus berurusan dengan saya terlebih dahulu. Hutang budi. Saya rasa kamu sudah pikun di usia tuamu. Kamu benar-benar akan, demi seorang bocah miskin, benar-benar memutuskan hubungan denganku. Jangan lupa, hidupmu sendiri masih bergantung pada ramuan Changfang untuk membuatmu tetap bertahan. Sejak Wan Feng mengobati saya, kesehatan saya telah pulih sepenuhnya. Mengapa saya harus peduli dengan ancamanmu mengenai tindakanmu? Kamulah yang menabur kejahatan dan menuai akibatnya. Dasar kakek tua. Dulu, mungkin saya akan takut padamu. Tapi hari ini, saya datang dengan persiapan. Jika kamu bertekad untuk mencari kematian, saya akan menghabisimu bersama dengannya. Feng Detai, 20 tahun telah berlalu, dan kamu benar-benar sudah kehilangan taringmu. Dari Suanjing kultivator lepas jahat. Berani-beraninya bergaul dengan bocah ingusan seperti itu. Dari Suan Yin. Mengapa kau bersekutu dengan Kian Gui? Saya mengambil uang mereka. Saya menyelesaikan masalah mereka. Dulu, saya gagal mengirimmu ke liang kubur. Hari ini, saya akan melunasi hutang itu. Kakek, Taman muda lari. Kekuatan kelapa. Monster ini sangat beracun. Tidak boleh diremehkan. Kau tidak bisa mengalahkannya. Bocah, sampai membuat saya harus turun tangan sendiri. Kamu bisa mati dengan bangga. Feng tua. Hanya dia. Hantu tua. Kau menyerang Feng tua. Saya sudah berencana menyelesaikan perhitungan denganmu. Karena kau telah menyerahkan lehermu kepadaku. Itu sempurna. Sombong. Mari kita lihat apa kemampuanmu. Mari kita lihat apakah saya bisa menguji. Apakah telapak Xuan Ye milikmu lebih kuat. Atau apakah tinju saya lebih keras.
Tuan, berhenti membuang waktu dengannya. Lumpuhkan dia. Biarkan dia tahu betapa luasnya langit dan bumi. Bocah, karena kamu sangat terburu-buru untuk berinkarnasi, saya akan mengabulkan keinginanmu. Teman muda, hati-hati. Jangan menghadapinya secara langsung. The film was translated and narrated by M Media. Wang Fen, Kamu benar-benar mampu menahan 70% kekuatanku. Bocah, teknik apa yang kamu latih? Tuan sangat hebat. Lumpuhkan dia. Taois kecil. Tidak heran Feng Tua disergap olehmu. Saya lihat keahlianmu. Tidak ada yang istimewa. Kamu mencari mati. Kekuatan telapak Xuan Yen milik hantu tua ini memang kejam. Tapi seni kekacauan saya tampaknya secara alami menekan. Energi dingin dan gelap ini, dia terus-menerus menguras energinya sendiri. Sementara saya tampaknya menyerap dan memurnikan energi dinginnya, mengubahnya menjadi kekuatan saya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan telapak Xuan Yin saya menjadi lebih lemah melawannya. Auranya, sepertinya Pemuda ini, dia sebenarnya, dia menggunakan kekuatan telapak Xuan Yin untuk menempa tubuhnya sendiri. Ini, teknik macam apa ini? Sungguh ajaib. Tuan. Berhenti bermain-main. Habisi dia. Sekaranglah saatnya. Yang Agung. Menahan kekacauan. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan dia, bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Teman muda, Anda benar-benar pria yang penuh keajaiban. Keajaiban omong kosong. Pekerjaan yang melelahkan. Wang Fen, apakah kamu baik-baik saja? Kamu luar biasa. Biasa saja, biasa saja. Qian Gui, kau tidak punya siapa-siapa lagi. Dendam lama dan utang baru. Kita akan menyelesaikannya bersama. Polisi jangan bergerak. Ini, Penduduk desa, Qian Gui dan komplotannya, kru logistik Changfeng, telah ditangkap oleh polisi. Mulai hari ini, hari-hari indah bagi desa Brishan kita akan segera dimulai. bagus. Bagus, keadilan akan ditegakkan. Kanker itu logistik Changfeng akhirnya telah dibasmi. Wang Fen lah yang menyingkirkan wabah ini dari kita. Wang Fan, Wang Fan, Wang Fan, Wang Fen, Wang Fen, Wang Fan, Wang Fen, Wang Fen, Wang Fan. Wang Fen. Aku tahu itu. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kakak, pembalasanmu. Langkah pertama, sudah saya ambil untukmu. Mulai sekarang, kita di desa Brishan bisa berdiri tegak dan hidup dengan bermartabat. Wang Fen, Wang Fan. menikah. Luar biasa. Bagus. The film was Selamat, translated and Lihat pengantinnya. narrated by M Media. Pengantinnya sangat cantik. Pasangan yang sangat serasi. Mempelai pria memasangkan cincin ke mempelai wanita. Mempelai pria mulai malu-malu. Wang Fen, Cium dia, cium dia. sium dia, sium dia. Sium dia, sium dia, sium dia. Cium dong, cium dong. Cium dia. Luar biasa, Luar biasa. Luar biasa. luar biasa, Luar biasa. luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Kak Wang Fen, kalian harus bahagia selamanya. Ya, Ya, berbahagialah. Xiao Fan. Semua ini terasa seperti mimpi. Yue. Ini bukan mimpi. Ini adalah permulaan. Aku akan menggunakan segalanya yang aku miliki untuk melindungimu. Untuk melindungi rumah ini. Untuk melindungi tanah yang membesarkan kita. Melindungi desa Brishan. Seluruh rekan warga desaku. Bagus. Sangat bagus. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia. Aku akan menikah. Selamat. Sangat bagus. Luar biasa. Selamat. Semoga kalian dikaruniai banyak anak. Miliki 8 anak. Ya, 8 di antaranya. Aku akan menikah.
aku akan menikah.